orang yang tergabung dalam keluarga korban tragedi 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli menggelar aksi Long March dari kantor DPP PDIP menuju gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Mereka meminta Komnas HAM segera mengungkap dalang di balik tragedi kerusuhan yang terjadi pada 26 tahun lalu. Sementara itu, sekelompok buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan upaya banding terkait putusan PT UN yang membatalkan kenaikan UMP DKI Jakarta. Tak kunjung mendapatkan keadilan atas kerusuhan yang terjadi pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli, puluhan orang yang tergabung dalam keluarga korban tragedi 27 Juli 1996 menggelar aksi Long March dari kantor DPP PDIP menuju gedung Komnas HAM Jakarta Pusat Rabu sore. Dalam aksinya mereka meminta Komnas HAM segera mengungkap dalang di balik tragedi kerusuhan yang terjadi pada 26 tahun lalu itu. Setibanya di gedung Komnas HAM, massa langsung membentangkan spanduk serta menggelar aksi unjuk rasa. Setelah sempat berorasi selama beberapa menit, perwakilan massa seperti Ripka Ciptaning dan Trimedia Panjaitan diizinkan masuk ke dalam kantor Komnas HAM untuk melakukan audiensi dengan Komisioner Komnas HAM. Ya itu, syukur-syukur ada misalnya perhatian negara, seperti misalnya korban-korban yang lain kan juga bisa ada satu organisasi atau apa yang bisa. Itu sih memasukkan lah ya, yang penting kalau kita ya, kasus 27 itu selesai. Kalau kemarin itu kan memang pernah tidak diri ya kan, ketika rekomendasi itu keluar, tapi kan hanya ecek-eceknya lah gitu kan. Dalangnya sendiri belum ada satupun yang tertangkap. Sekelompok buruh menggelar aksi unjuk rasa depan gedung Balai Kota DKI Jakarta Rabu pagi. Dalam aksinya, para buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan upaya banding terkait putusan PT UN yang membatalkan kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp4.641.854 menjadi Rp4.573.845. Upaya banding dilakukan lantaran putusan PT UN yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dinilai tidak berdasar, terlebih di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Yang mana kita tahu putusannya adalah menurunkan nilai UMP yang awalnya sebesar Rp4.600.000 menjadi Rp4.500.000. Tentu ini dirasakan sangat tidak berkeadilan bagi kami, kaum buruh dan juga masyarakat yang sangat berharap akan adanya peningkatan kesejahteraan dari sisi pendapatan dan penghasilan mereka. Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia terkait upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Selain membatalkan keputusan Gubernur, PT UN Jakarta dalam amar putusannya juga mewajibkan Anies selaku tergugat mencabut Kepgub nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.